Eh, Gimana nih? Saya panggil Miss Twinkle, nih apa nama asli nih? Aduh, nama asli Nama aja asli deh siapa sih? ya. Nama asli Bintang siapa gitu. sih? Oh, bintang ya. Ya, namanya siapa? Ayu, Made, Bintang, Karda. Wih, Ah, namanya keren sesuatu banget ya. sekali. Ada ada Madenya ya. Madenya itu pasti dari Bali. Ya nggak sih? Iya, Kelahiran kelahiran betul. Bali. Betul. Oke deh. Waduh, ini saya perkenalkan dulu ya teman-teman ya. Ini Miss Twinkle nih, backgroundnya arsitek ya, sama interior designer. Tapi terus jadi Enggak. edukator. Sorry, sorry. Apa? Eh, interior desainnya enggak. Jadi Oh, interior, oh, arsitektur. arsitek. Mm-mm. Heeh. Cuman saya waktu itu sempat perdalam lagi ke manajemen konstruksi sipil. Terus, wih, ya. Terus Backgroundnya ada apa lagi? Backgroundnya. Terus jadi teknik edukator karena edukator yang penulis ya. buku, ya kan? Nah itu deh. Nah itu deh. Ya bukunya apa? Terbitan Gramedia apa namanya? Judulnya? Ide pesta seru. Ya. Ide pesta seru. Mana bukunya dong? Uh-uh. Oh ya Bukunya ya mana? sudah disiapkan, jeng Oh, jeng. oh jeng jeng. Ya, oke ini wow Miss Twinkle nih Hmm, orangnya ceria banget ya. Aku sangat menyenangkan ya. Kalau ngobrol sama Miss Twinkle tuh nggak cukup sebentar gitu, ya kan? Nah lama. sekarang kita oh lama Ya, ya sekarang kita mau ngobrol nih, mau hmm, ngobrol. ya, Mungkin anaknya kan ada dua ya. Umur berapa ya. ya Miss Twinkle ya? Eh, Sean grade mau naik 11, jadi dia udah 16 ya, 16 tahun, si Kela 14 tahun. Jadi ya remaja nih. Remaja ya, heeh. Mm-mm. Lagi sebetulnya gampang-gampang susah, susah-susah gampang ya kalau Iya, remaja ya. betul. Heeh. Heeh. Tentang zaman sekarang nih ya, Hmm, ya kan ada pandemi COVID begini. betul. Eh, Hmm. Sekarang anak-anak kan banyak kan di rumah. Karena memang lagi libur sih ya, Hmm. lagi Iya, libur. udah mulai Orang tuanya juga di libur rumah. ya. Terus orang tuanya ya mungkin sih ada yang udah mulai kerja lagi, tapi kan Mm-mm. mungkin masih ada juga yang di rumah ya nggak kalau nggak penting-penting mungkin Mm-mm. nggak keluar lah ya gitu. Mm-mm. Nah terus sekarang zaman sekarang ini banyak kan banyak kemudahan yang bisa kita dapat ya Hmm. apalagi anak-anak kita sekarang tuh udah istilahnya apa ya eh, digital native kali ya Iya, gitu betul. ya. Jadi terbiasa dengan apa-apa itu gampang. Kalau mau beli itu Mm-mm. gampang lewat online ya. Anak saya itu kan nggak mau pegang uang cash Mm-mm. yang udah kuliah, Mm. ya kan? Mm-mm. Karena dia bilang buat apa saya beli lewat online, ya kan? Jadi Mm. dia lebih seneng megang kartu gitu kan juga kalau beli apa-apa juga dia bilang juga mendingan pakai kartu itu. Ya, terus Mm-mm. online kan nggak pernah pakai uang cash. Jadi dia udah terbiasa Ya, seperti kayak betul. gitu. Mm-mm. Gitu, jadi teknologi canggih, orang cenderung mau gampang apa-apa tinggal beli pesan online, segala benda dan Mm-mm. kebutuhan kita lengkap. Bisa dibeli lewat internet. Ya. Banyak pilihan. Harganya murah lagi ya. Iya, benar. Bisa Ya, komparasi ya. gitu. Nah, sekarang nih teman-teman mungkin mau dengar ya kira-kira pendapatnya dari Miss. Pertanyaannya nih, Mm. kira-kira seberapa penting sih kita orang tua perlu melatih anak-anak Mm. milenial kita ini yang digital Mm. native ini untuk tetap punya mindset do it yourself. Miss kan Mm. terkenal nih dengan do it yourself nih ya. Gimana sih pentingnya tuh kayak gitu? Coba mungkin bisa diutarakan kita deh. Mm. Kalau bagi saya pribadi ya, dan juga udah nerapin ke anak-anak sendiri, itu penting banget. Karena kan kalau kita coba gitu ya, melakukan sendiri gitu, yang orang Indonesia tuh bilangnya kan swakriya ya, do it yourself tuh swakriya gitu kan. Made it. Sorry nih aku kecilin ini kayaknya kok aku lag ya. Nah, oke. Nah, eh,
dengan kita do it yourself itu, swakriya itu sebenarnya ngajarin anak-anak kita supaya punya maker mindset. Jadi daya berpikir untuk mencipta atau inventing sesuatu. Itu kan perlu banget ya. Memang it takes time gitu. Tapi di situ kan nanti ada masalah timbul, problem solving gitu, yang ada di dunia nyata nanti gitu. Kalau misalnya saya agak panjangin dikit gitu, kan Tuhan tuh udah memberikan kita tuh tiga mahadaya. Tiga mahadaya tuh kayak apa? Cipta, rasa, dan karsa gitu. Jadi anak-anak kalau bisa nggak cuman kayak hanya juga menghayal aja gitu, ngimpi-ngimpiin, menciptakan gitu, tapi juga mesti dirasain. Terus habis itu mesti ada aktualisasinya, real gitu. Saya rasa sih itu justru malah lewat dari kegiatan swakriya itu, dari hal yang terkecil sih sebenarnya. Dan apa ya, kalau emang tuh tiga daya itu bisa kita lakukan, disinergiin gitu ya, saling melengkapi, itu bakal dahsyat sih sebenarnya hasilnya gitu. Jadi kayak bikin inventing sesuatu yang nggak cuman kayak prototipe doang, tapi mudah-mudahan juga berguna. Investasinya memang kalau jujur dari awal ya itu, do it yourself itu. Mungkin anak-anak, jadi kan kalau namanya anak-anak, imajinasi tinggi itu udah biasa kan, ya. Tapi kan dia juga mesti bukan cuma menghayal doang nih, ya. Jadi harus diterapkan gitu kan, maksudnya ya. Dianalisa, dirasa-rasa, pantes atau enggak gitu kan. Kayak apa? Kalau nanti kita bikin makanan tuh kan, rasanya enak apa enggak sih gitu. Pantes enggak sih kemasannya, sampai akhirnya jadi produk real gitu, yang bisa dipegang, yang bisa dicium, bisa lihat kasat mata gitu. Harapannya kan, goalnya kan berguna gitu barang. Nah itu kalau kita kepengen anak kita punya maker ya, maker mindset, jadi maksudnya mindset yang membuat sendiri gitu. Nah itu sebetulnya keuntungan dia punya itu tuh apa ya? Maksud sekarang kita cuma mikirnya gini, anak-anak itu kan dia tugasnya belajar, dia pelajar kan maksudnya. Nah maksudnya dengan hubungannya apa sih gitu. Jadi dia punya maker mindset dengan nanti pelajarannya dia gitu. Kita maunya dia jadi apa sesuatu apa seseorang gitu. Maksudnya dia berhasil dalam pelajarannya gitu kan. Nah itu mungkin orang ada bertanya ya, kenapa gitu. Kan gini nih. Kalau saya ngelihatnya jadi sharing pengalaman, apalagi kondisi kayak kondisi kayak sekarang ini ya, emang mestinya harusnya disiapin itu pola apa untuk inventing gitu. Nggak bisa kayak sekarang tuh jadi dengan kondisi yang kayaknya memprihatinkan ini, kayak terlena gitu kan ya. Yaudah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Padahal nanti kalau udah selesai nih semua gitu, anak-anak muda ini kan, yang generasi muda ini kan, yang akan nerusin nih keluar semua. Mudah-mudahan dengan apa sih pola daya pikir apa mencipta inventing itu yang tetap terpelihara, terlatih di rumah dari hal-hal kecil tuh ya, dengan do it yourself itu. Jadi nanti begitu bumi nih, dunia ini udah terbuka, siap gitu, dengan segala new normalnya, ya mereka juga bisa hadir memberikan masukan-masukan, ide-ide yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Because at the end of the day kan sebenarnya mereka kan yang akan menjalankan kehidupan untuk lebih apa sih, lebih bagus lagi dunia ini gitu. Itu kalau pikiran globalnya ya. Ya, kalau sekarang Miss punya pengalaman kan udah dari anak-anak kecil lah ya udah sampai puber gini nih. Nah, itu gimana tuh pengalaman sama dia orang tuh? Nah, kalau aku nih ya ada pengalaman udah lama sih, sekitar 6 tahun lalu, anak-anak masih kecil-kecil. Terus saya sempat bikin workshop di rumah. Ceritanya tuh bikin robot.
dari from scratch. Jadi dari kayak bahan-bahan yang ada di rumah, dari kotak gitu. Cuman kita tuh belajar cara menyambungkan kabel, motong kabel gitu ya, arus listrik gitu deh gitu. Nah, ini kan semuanya do it yourself dari awal. Itu saya 2 hari, ya anak-anak umur 6 sampai 8 tahun kan rempong banget ya gitu. Aduh, reluctant deh. Pertamanya mereka kayak males-malesan tuh. Ini ya, apa nyobanya gitu. Tapi begitu kita kasih semangat gitu, terus kan anak-anak itu punya peer culture kan gitu. Jadi dia selalu komparasi ke teman-teman yang sebayanya. Kalau ada 1 atau 2 orang yang berhasil, pasti yang lain merasa harus bisa juga. Itu jadi sebenarnya bagusnya tuh itu tuh interaksi itu ya. Apa maksudnya tadi sifat Peer culture membanding-bandingkan jadi ya? iya, suri talaudan kali ya kalau orang Indonesia bilang kan. Gitu ngelihat ada temen beberapa bisa, mereka kayak apa urge, oh gue harus bisa juga gitu. Akhirnya berhasil nih, mereka akhirnya berhasil. Itu kan lama ya, 2 hari. Tapi di situ saya tuh justru belajar dari si do it yourself ini, itu justru penting banget kan membentuk kognitif anak kan gitu. Cara mereka bernalar untuk mempelajari gimana sih dunia ini bereaksi sama mereka gitu kan. How the world works gitu. Nah, itu ada conversation di antara mereka gitu, anak-anak itu. Jadi mereka bilang gini, aku dengerin gitu ya, mereka ngobrol-ngobrol rame-rame kan. Dia bilang gini, you know what? It's very hard to be an electrician, katanya dia bilang gitu. Iya ya, susah banget loh. Pakai nyambungin kabel gitu, copot melulu. Udah gitu pakai kesetrum lagi. Aduh, bener-bener susah ya gitu. Aduh, apalagi kalau orang-orang yang di film-film tuh yang cara motong kabel bom yang bisa meledakkan dunia ini. It's very a dangerous job. Kan dari situ kita lihat ada tumbuh simpati ya. Tumbuh empati atas profesional orang gitu. Dari si do it yourself ini, si swakria ini sebenarnya bisa menumbuhkan si kognitif anak dan juga rasa yaitu simpati, empati, ngerasain berat ya jadi ini apa electrician gitu. Itu tuh salah satu pengalaman. Coba kalau dia beli aja ya dia nggak akan bisa merasakan itu ya. Merasakannya gampang aja gitu. Iya. Kalau dia merasa gampang aja, dia berarti jadi kurang menghargai ya menurut aku ya. Iya. Kita butuh itu kan anak-anak muda yang sekarang, aduh yang pinter-pinter banyak banget Lia gitu. Cuman kan pada akhirnya orang tua tuh kan sebenarnya cita-cita harapannya pingin anak-anaknya punya karakter yang baik. Itu aja sih, ya kan? Nggak harus yang, kamu harus menjadi orang terpintar atau orang terkaya di dunia kan enggak. Iya, pada akhirnya nilai nggak penting, ya kan? Orang-orang juga nggak nanya juga, nilai lu dulu berapa sih gitu. Iya, ya kan? iya. Tapi dilihat karakter, ya kan? Karakternya, ya kan? Bagaimana tadi tuh kan kalau anak-anak kita tuh kan awal-awalnya males ya, gitu kan? Awalnya males tapi kan katanya tuh mesti kasih kesemangat, ya kan? Terus tadi kan katanya kasih teladan, ya kan? Jadi emaknya juga mesti bikin ya. Ya, nggak bisa nyuruh doang kan? Justru, lu bikin ya. Iya. Nah, inget nggak Lia? Kita kan tuh waktu itu bikin workshop. Ibunya juga ikut bantuin kan? Gitu. Nah, tadi kan dibilang kadang-kadang kan anak males ya kan, mesti dikasih semangat dulu. Terus apalagi sekarang, katanya ada yang bilang suara miss-nya yang echo katanya. Oh gitu, masih nggak nih? Tapi kadang enggak katanya. Tuh kan, ya udah aduh kenapa ya? Bukan malam Jumat kan? Ya, kita terusin dulu deh. Malam Jumat iya deh. Kita terusin dulu deh kalau enggak. Miss nggak? Ya Miss. Tadi kan dibilang
apa anak-anak itu kan males gitu ya. Mm-mm. Apalagi Miss, ini zamannya Mm-mm. zamannya apa ngegadget ya Miss ya. Betul. Nah, Mm-mm. itu gimana tuh nih kadang-kadang Mm. kalau dia udah ngegadget itu udah disuruh apa-apa tuh Mm-mm. udah susah. Nah, Nah, gimana nih kira-kira mungkin ada ah, tips buat mm-mm. anak-anak kayak gini nih gimana? Tapi aku boleh cerita dikit nggak? Agak ke depan supaya ngingetin orang tua. Nah kan? Jadi tuh kalau kita perhatiin ya, yang namanya video game tuh dari semenjak kita kecil nih ada. Dari zaman yang dulu tuh tahun 80 sampai sekarang nih anak-anak main. Itu sebenarnya memasukkan unsur crafting di dalamnya. Crafting itu sendiri kan kayak apa sih blending antara tangan dan otak untuk menghasilkan keterampilan dengan berbagai teknik kan. Makanya game itu emang udah ada sistem craftingnya supaya menarik, makanya orang mau main. Jadi kalau kayak kutak-katik tuh kan fun banget gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ada. Main game itu nggak selalu artinya jelek. Ya kan? Benefitnya juga ada gitu Karena kan. dari otak dari otak ke tangan ya, ke jari ya. Iya, ke tangan. Ya, terus habis itu menjadi sebuah keterampilan. Dan menjadi apa secara teknikal ada runtutannya, hierarkinya gitu kan. Dan itu menjadi menarik karena kayak kutak-kutik gitu. Itu udah dari zaman bahala kita main video game waktu zaman kita dulu gitu. Nah, ada juga kan benefitnya kayak koordinasi visual, audio, ya kan, gerakan fisik, ya kan bisa meningkatkan ingatan mereka, ada problem solving supaya bisa ke next levelnya kan. Gimana sih caranya? Multitasking skill, melatih konsentrasi. Jadi nggak berarti jelek gitu. Cuman seperti kita ketahui kan ada dari penelitian institusi pediatrik Amerika juga bilang kan durasi main game itu sebaiknya di bawah 30 menit sampai 60 menit sampai 1 jam ya sehari itu di saat hari sekolah. Lebih dari itu biasanya ada penurunan, impact-nya jelek lah buat anak gitu ya, penurunan performa belajar gitu. Anak saya pernah ngalamin kayak gitu juga gitu. Jadi emang nggak jelek gitu. Cuman kita ini kan yang mesti bisa mengontrol kan anak-anak itu waktu main gamenya seberapa banyak dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau saya, kenapa sih tipsnya nih ya? Kenapa sih kita tidak memberdayakan si game itu dalam kehidupan nyata? Dengan apa? Gimana caranya? Kalau saya berpikir ya, kan kita harus ngambil positifnya gitu ya, dengan adopsi tema game itu tersebut, ya tema gamenya gitu. Karena tema itu kan penting, bisa mengikat suasana, bisa mengikat mood kita gitu kan. Kayak misalnya contoh-contoh game, saya juga dulu pernah mainin tuh, Cooking Mama, My Cafe. Mungkin anak-anak gede sekarang tuh apa sih Fortnite ya gitu. Terus ada FIFA, basket, banyak banget, Minecraft gitu. Nah, itu kenapa nggak kita ambil tema itu di dalam project do it yourself kita di rumah gitu. Misalnya aku pengen nyoba yang kayak My Cafe itu video gamenya. Video game My Cafe itu kan ceritanya dia mau membuat sebuah cafe dengan memilih secara teknikal, memilih jenis menunya, terus interior ruangannya, supaya bangunnya jadi gede, uangnya banyak, jadinya kafenya makin bagus gitu kan. Nah, kan anak-anak itu udah terbiasa secara virtual, ter-entertainer, sensoriknya semua dengan si permainan itu. Masuk nih, merasuk nih ceritanya gitu. Nah, itu si tema itu diambil aja. Jadi misalnya aku mau ngambil yang My Cafe itu, ngajak nih anak yang cewek. Yaudah yuk kita bikin menghias donat gitu kan. Menghias donatnya aku ada contoh nih, misalnya kayak gini tuh ya. Menghias donat atau bikin milkshake gitu kan. Itu kan mereka akan lebih tertarik
lebih seneng untuk ngikutin si do it yourself itu, pekerjaan swakria itu di rumah. Dan mereka gaining new knowledge kan, akhirnya tahu cara gimana sih bikin milkshake, gimana sih menghias donat. Itu contoh-contoh kecil ya. Jadi si tema itu tipsnya nih kalau mau kita perkenalin ke anak-anak, mungkin yang masih kecil-kecil nih ya, yang pada primary, SD gitu, ya itu dibawa aja temanya. Terus Project kan kita banyak. Bikin proyek sendiri gitu, karena mereka udah Betul. tertarik dengan temanya itu. Sudah temanya, udah kayak merasuk gitu kan. Oh ya, betul juga sih. Bisa. Iya. Nah, terus sekarang itu kalau anak-anak itu dibiasakan untuk art and craft itu, jadi itu kira-kira plus poinnya deh ya, plus poinnya maksud gini, kalau kita sekarang bisa beli, tapi terus kita bikin sendiri, gitu. Nah itu sebetulnya plus poinnya pasti ada. Terus minus poinnya ada nggak tuh ya kalau kita bikin sendiri? Lebih banyak plus point apa lebih banyak minus point? Banyakan plus poinnya sebenarnya, paling sih minusnya begini. Kalau udah bosen ya, misalnya nggak berhasil, akhirnya ya udah Nggak berhasil. dilepasin aja gitu, karena kan memang idenya itu kan swakria itu kan ada proses ya. Jadi nggak bisa cepet juga. Triknya gimana tuh? Kalau ini sharing nih dari Miss nih. Kalau anaknya tuh gimana tuh ya? Kalau udah bosen gitu gimana tuh triknya tuh? Ya cari project jangan yang lama-lama. Maksudnya tuh yang gampang seminggu ya gitu bikinnya. Jangan gitu. Terus gini, nggak usah juga ya mau tuh ngerjain sesuatu tuh dari awal banget gitu. Do it yourself tuh nggak harus mulai dari from scratch, dari nol gitu, enggak. Bisa juga mulai dari tengah gitu kan, mungkin bahan yang semi jadi gitu. Karena kan setiap orang beda-beda ya comfortnya, nyamannya untuk memulai sesuatu. Apakah gue mulai dari awal atau mungkin dari tengah-tengah ya, ada rasa nggak pede gitu. Tapi as soon begitu bisa gitu, itu biasanya nagih gitu. Jadi gue pengen coba lagi gitu kan. Dan biasanya bisa jadi hobi. Ini nilai plusnya, udah jadi hobi. Terus makin lama makin bagus. Teman ada yang bilang, itu bagus banget sih jahitannya tuh keren gitu. Akhirnya berdaya ekonomi, jadi duit. Iya, itu plusnya. Itu Terus mungkin dilihat plusnya. dari umur juga kali ya. Dari umur juga kali ya. Dari umur juga ya. Mungkin kalau yang masih kecil gitu, yang TK gitu tuh mungkin ada usulnya bikin apa dulu gini nih kalau menurut Miss? Banyak banget sebenarnya ide-ide tuh bertebaran ya, nggak cuma di internet itu kan, kalau lihat di YouTube, di Pinterest, di blog-blog craft gitu. Tapi justru kalau kita mau buka hati, mau buka pikiran ya gitu, lihat-lihat di rumah gitu, aduh ada apa sih, barang-barang bekas pun juga bisa gitu, nggak perlu pakai modal ya gitu. Jadi kayak nih aku ada contoh juga nih, misalnya kayak gini, ini kan dari dari botol-botol bekas ya. Coba kasih Terus lihat tinggal jauh dikit ya, kelihatan. Iya. Tuh. Jauh dikit. Enggak kasih. Iya. Ya kan? Itu tuh kan bisa jadi jadi dekor di kamar gitu, tinggal dikasih lampu-lampu gitu. Bahan-bahannya sebenarnya kalau kita mau ya itu ya, buka hati pikiran, lihat aduh apa ya yang nggak dipakai, ini kayaknya bisa gitu. Banyak sebenarnya. Ide banyak sih apalagi dengan sekarang buka YouTube aja ya. Banyak banget. Saya suka perhatiin ya kalau workshop kayak waktu itu kita bikin workshop itu tuh gingerbread ya. Itu mama itu kayaknya nggak sabar liatin anak bikin sendiri. Betul. Ya.
Terus akhirnya dia yang kerjain gitu. Itu menurut Miss gimana tuh? Gergetan ya. Ini buat mama-mama yang kayak gitu tuh. Pernah sih ngerasain kayak gitu juga ya, pernah juga gitu. Tapi capek loh. Nggak terlalu guna banyak juga. Sekali-sekali boleh. Tapi coba deh, sekali-sekali anak-anak tuh dilepas ya. We will be amazed. Kita akan bener, kadang-kadang saya sendiri juga tercengang. Wow, ternyata mereka punya apa sih, alternatif ide yang jauh banget dari yang kita punya. Tapi kok ternyata lebih bagus ya hasilnya dari yang kita expect. Jadi ya, let it go aja. Jadi sebetulnya lebih bagus kalau kita lepasin itu anak kan, karena tujuan kita kan itu tadi ya, maksudnya membuat mereka itu jadi punya dari imajinasi, kemudian jadi proses gitu. Jadi mama-mama itu kan nggak sabar lihat hasilnya kan. Iya, maunya bagus aja. Udah gitu, mamanya kan ngelihat kiri kanan. Aduh, si itu keren loh. Ya kan gitu. Banding-bandingin keren loh gitu. Ini banding-bandingin juga. Aduh, si anak yang ada bete kan gitu. Aduh, orang mau bikin sendiri disuruh begitu-gitu. Berarti tadi kalau kita ikut-ikutan, mama itu yang gagal ikut-ikutan, berarti nggak tercapai itu tujuannya. Yang tadi Bintang bilang kan bahwa anak itu diharapkan kan jadi problem solvingnya itu jalan kan sebetulnya kan. Iya. Nah, jadi kan kita kayak ngedikte kan, dia bikin sendiri kan. Nah, worst-nya ini deh. Anak tuh juga kalau udah mentok ya, kalau terus dia juga udah sering dikasih kepercayaan nih sama kita ya, mereka juga pasti akan balik lagi, pasti nanyanya ke kita gitu, karena dia tahu ibu bapakku tuh percaya sama aku gitu. Terus kalau udah mentok, nggak tahu masalahnya, balik kok tuh anak nanya sama kita kan gitu, Bu, Pak, yang ini gimana ya? Itu kan lebih natural ya, malah lebih bagus. Nah, ini buat teman-teman yang nonton IG Live kita ini, mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan, mumpung Twinkle. Nah, Miss Twinkle ini ada buka-buka kelas juga nggak sih ya? Untuk sementara ini kan, belum ya. Cuman sih boleh tuh kan sama home learning gitu kita. Kita udah bikin workshop ya kan waktu itu. Nanti kita mau bikin workshop lagi kan, ya kan. Nah, nanti buat teman-teman yang nonton sekarang, nanti kita ada workshop mungkin sebentar lagi, jadi ditunggu aja, ya kan? Lagi dipersiapkan ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol mau bikin apa tuh? Apa tuh? Origami untuk storytelling. Iya. Anak-anaknya bisa ikut, ya kan? Nanti secara online, jadi bahan-bahan juga bisa disiapkan oleh Miss Twinkle, jadi tinggal barang-barang tinggal di order, nyampe ke rumah kita bisa bikin barang-barang gitu ya. Nah, tunggu aja, tapi tanggal dan jamnya kita nggak lama-lama lagi sih, kita pasti akan bikin. Iya. Kenapa storytelling? Karena kan dengan storytelling itu kan, apalagi untuk anak-anak yang kecil ya gitu. Apa sih informasi kan kayak saat golden years ya istilahnya ya gitu kan, kayaknya keresep banget gitu. Dan kalau udah habis dengan cerita dengan pesan-pesan moral yang bagus, alangkah baiknya juga kita ajak anak gitu kan, yuk kita refleksikan gitu dari cerita yang kamu dapat tuh seperti apa. Jadi itu balik lagi tuh yang tadi aku bilang pertama tuh, kalau bisa anak-anak jangan cuma diajar imajinasi gitu. Kan kita kepingin generasi muda itu punya maker mindset itu, yang siap menciptakan atau invent sesuatu gitu yang berguna untuk orang banyak.
Jadi direfleksikan, dirasa, dipikirin, akhirnya jadilah suatu produk si karakter-karakter yang ada di storytelling itu dengan lipatan-lipatan origami itu. Keterampilan ya, udah dapat keterampilan terus dapat bentuknya. Oh, misalnya kalau ini gajah jadinya kayak gimana gitu kan, jadi nggak hanya mimpi-mimpi tapi dari tangan dan otak mereka jadi deh gitu produknya bisa dipegang. Terus saya tuh sebetulnya pengalaman diri saya sendiri, sebetulnya saya juga bukan anak yang istilahnya kayaknya motorik halus itu nggak begitu terampil gitu. Iya. Nah itu jadi terus udah gitu tangannya itu keringetan, maksudnya suka keringetan gitu. Sama. Oh sama ya gitu ya. Nah, terus, tapi tidak menghalangi ya, menghalangi untuk menyukai itu ya. Nah itu, terus juga gini nih kan kadang-kadang ada anak ya kayak saya gitu ya, aduh tangan keringetan, belajar arsitek pula, gambarnya berantakan gitu. Luntur. Untungnya, bener deh gitu ya. Untungnya orang tua saya tuh nggak pernah yang kayak, tangannya gini, pokoknya kayaknya nggak pernah gitu, malah mereka yang ya udah coba kamu tatakin pakai tisu tangannya gini. Gitu. Jadi apa sih kekurangan yang kita punya ternyata nggak menghalangi cita-cita kita gitu ya. Balik lagi lingkungan itu yang makanya Natalia bilang anak itu perlu pujian. Ya kan? Kayak misalnya main video game itu, kenapa anak-anak tuh suka main video game? Perhatiin deh, karena di situ ada instant gratification, penghargaan secara instan kan gitu. Misalnya dapat level berapa, hadiahnya apa, dapat diamond gitu. Padahal itu maya gitu ya kan ya, bohong-bohongan gitu. Cuma rasanya seneng banget gitu. Bayangin deh, di dunia maya aja mereka senang banget dapat pujian gitu, apalagi di dunia nyata gitu. Jadi pada saat lagi bikin project-project ya. Project do it yourself itu, anak-anak dikasih pujian, dikasih semangat. Terus kalau nggak bisa pun kan kita udah lihat, kan dia udah tekun nih ya udah dipuji gitu. Dan itu terbukti kalau kita kasih pujian, mereka pasti walaupun gagal ya pasti mau nyoba lagi. Iya, kayak nggak takut gitu. Ya udah, aku coba lagi gitu. Ya, jadi mungkin aku rangkum yang misalnya kasih tahu nih, ini menarik ya untuk kita orang tua untuk supaya ada pandangan lah gitu ya. Iya. Bahwa apapun yang anak kita lakukan itu sebetulnya mereka ada manfaatnya sih. Misalnya seperti kayak main game juga gitu kan. Iya, itu kan melatih dia punya koordinasi visual, audio audio gitu. Terus dia malah jadi multitasking gitu ya. Multitasking. Yang ini. Katanya kan itu tangan kiri mengaktifkan otak kanan, kan? Tangan jari kanan itu kan mengaktifkan otak kiri. Ya. Nah, itu kan semua hidup tuh ya. Stimulasi. Cuman nggak boleh kelamaan. Ya tadi betul. kan bilang ya. Nah terus udah gitu jadi kalau anak-anak main game juga berarti sebetulnya kita juga nggak boleh terlalu kayak diomelin gitu ya kali ya. Justru malah mungkin dari game itu mungkin terus dibawa ke dunia nyata. Si temanya itu. Dijadikan temanya itu untuk belajar art and craft gitu. Ya, betul. Dan dari membuat art and craft, dia jadi belajar juga untuk problem solving, memecahkan masalah. Kalau begini bagaimana? Memecahkan masalah. Dan itu juga sebetulnya berhubungan nanti juga dia kalau dalam sekolah atau di lingkungan dimanapun dia berada nanti, itu jadi problem solvingnya itu jadi terasah. Gitu ya, betul nggak Miss ya? Jadi saya rangkum yang tadi Miss bilang ya, maksudnya begitu ya. Jadi dia tidak cepat menyerah,
maunya yang instan aja, ya sulit Mm-mm. dikit, terus nangis Langsung gitu, udah deh, ya itu nggak ya begitu, elah. langsung gitu, putus asa dah ya elah ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi Oh juga nih, terus aku dari mau nambahin sedikit. Jadi ya bukan berarti elah main game banyak benefitnya, biarinin aja anak yang nggak gitu juga, keles. nggak gitu juga, iya maksudnya bukan gitu Nggak sih. gitu juga. Gitu. Justru kita ada waktu main game, berolahraga, sosial. Bikin kemarin bikin apa ya? Saya sama anak saya bikin Hmm. siomay. Bikin Nah, itu siomay. gimana tuh? Jadi dia bilang masaknya lama, 3 jam. Hmm. Nyiapin ya kan, terus dibungkus-bungkus gitu, terus udah ngerjain, udah jadi, nyucinya lagi peralatannya. Iya. Makannya sebentar ya katanya ya, makannya kok sebentar ya Lenyap. gitu. Lenyap seketika ya. Jadi dia lebih menghargai gitu. Kalau mamanya masak. Iya. Betul. Iya, kan anak-anak kan anak suka tahu beres aja gitu ya. Kadang-kadang anak saya yang gede, udah deh, nanti malam aku aja yang masak gitu. Walaupun makanannya ya biasalah, anak-anak ABG itu makanannya apa sih, spaghetti yang gampang-gampang gitu. Tapi terus ya itu pujian lagi. Aduh enak ya Kak, enak banget. Padahal habis makan aku mikir, aduh gendut deh gue. Maksudnya kan ini karbonya banyak banget ya gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Yang penting kan dia juga semangat kan gitu. Enak kan Bu? Enak nggak gitu? Enak banget. Walaupun besok naik nih timbangan. Ya jadi itu pujian ya, itu sangat-sangat penting, penghargaan. Karena apa namanya, setiap anak itu apapun, maksudnya dia punya kelemahan ataupun apapun itu, kita sebaiknya tidak celak-celak, tapi kita menyemangati. Ya. Iya. Makanya Seumpama kan kalau mau sebetulnya kesulitan ya. Ya bikin art and craft kesulitan, tapi karena orang tuanya kan ini ya sangat mendorong, jadi ya. Sebenarnya sekali-sekali nyala nggak apa-apa juga sih gitu. Cuman nyalanya jangan yang kayak nggak ada solusi gitu. Misalnya, yaitu masak. Sebenarnya nggak ada rasa misalnya gitu. Yang ngomongin aja baik-baik. Ini enak, teksturnya udah bagus banget, persis kayak di buku resep itu. Tapi kayaknya kok kurang asin ya gitu. Saya ambil itu garamnya gitu. Coba Kak masukin, cemplungin sedikit sama dia kan gitu. Cobain sendiri deh. Oh iya enak ya gitu. Selesai kan gitu. Nggak perlu dia juga jadi bete gitu kan, didikte-dikte gitu. Enggak Jadi ngasih ada solusinya juga gitu. Ya betul, solusi ya. Jadi bukan cuma nyela doang, tapi solusi. Kalau diperlukan, mama memang perlu juga turun tangan, tapi jangan langsung gitu loh, jangan diatur-atur. Apalagi yang kalau udah anaknya remaja. Aduh, itu udah nggak mau deh. Udah nggak mau didikte ya kan? Iya, kita juga sebagai orang yang udah tua gini aja didikte juga nggak suka kan sebenarnya. Iya betul. Ya jadi ini mungkin karena ini waktunya juga ya udah cukup larut. Mungkin ada penutup dari Miss apa nih? Kira-kira kesan dan pesan ya untuk mama-mama, orang tua, untuk apa anak-anaknya supaya lebih baik lagi, bagaimana ini? Sebenarnya di masa pandemik ini ada blessing in disguise kan. Pasti pada ngerasa juga kita jadi lebih dekat sama keluarga. Harusnya, apalagi udah ada bantuan platform, pokoknya digital deh ya gitu ya. Itu sebaiknya ya digunain, dirayakan, diselebrasi bersama-sama, dipakai
untuk kepentingan yang positif bersama keluarga. Gak hanya keluarga inti aja, tapi misal ke nenek kakek, ya kan? Misalnya bisa pakai video call, Zoom gitu kan. Nah, terus untuk yang di rumah, uh, kan ide-ide itu banyak tuh dari YouTube apa, cobain deh. Satu aja yang gampang gitu, ajak semua, bahkan itu mungkin jadi proyek yang bisa jadi kenang-kenangan seumur hidup kita loh. Kalau nanti udah selesai, ini Mister Coronanya udah sudah pergi, kita ada sesuatu, ada proyek gitu ya, misalnya lukisan gitu, itu kan menjadi kenang-kenangan yang sesuatu banget gitu ya. Itu waktu saat pandemik loh gitu, dan akan teringat sampai mereka dewasa. Jadi apalagi dengan kondisi kayak saat ini, bikin hari-hari kita tuh lebih bermakna ya. Be grateful, be mindfulness gitu, ada di saat anak-anak mengerjakan itu, kita bareng-bareng. Anak-anak jadi murid, kita juga jadi murid, bisa jadi guru juga, semuanya sama-sama belajar. Gitu. Ya. Saya pernah baca satu quotes gitu, saya lupa siapa yang tulis, tapi itu bagus. Anak-anak itu mungkin tidak akan ingat hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang tuanya, tapi dia akan ingat seumur hidupnya jika orang tuanya selalu bersama dengan dia. Gitu. Jadi mungkin bersama, ya, jadi kalau bersama dan mereka tuh merasa they love me, ya nggak sih? Mereka mencintai saya gitu. Jadi mungkin bikin craft kayak gitu, kalau dibeli langsung dia tidak akan ingat itu. Tapi kalau barangnya itu dibikin dari awal bersama-sama dengan kita gitu, dengan keluarga yang penuh kehangatan gitu ya, kerjasama yang baik. Nah itu dia akan teringat. Apalagi itu dipajang, teringat. Dipajang, itu teringat. Dan itu udah saya buktiin sama diri saya sendiri gitu. Saya sampai setua ini masih inget gitu, gimana saya pergi mancing gitu ya, hal-hal kecil itu kan gitu, itu nempel loh sampai tua gitu. Dan kita pingin pass it on, pingin nurunin lagi pengalaman-pengalaman itu ke anak-anak kita kan. Jadi isi, mumpung sekarang nih pada sama-sama semua di rumah, diisi sama hal-hal yang bermakna. Betul. Ya, jadi sebagai penutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Miss Twinkle, Miss Bintang. Ya, nah jangan lupa beli bukunya Miss Twinkle. Tadi apa bukunya? Mana bukunya lagi? Oh ya ampun, ya. Ide Pesta Seru. Ide Pesta Seru bisa beli langsung, mungkin DM di IG ya, IG-nya Miss Twinkle 15 ya. Ya, betul. Terus bisa juga beli di online Gramedia. Dan udah ada e-booknya. Ya, ada e-booksnya juga. Oh, ada e-booknya, ada e-book. Ya, ada juga. Ya, betul. Ya, tuh. Terus juga saya, ya, bagi yang membeli ini home learning buku bisa langsung juga ke kita juga gitu ya, atau di Gramedia sih mungkin masih ada juga gitu. Silahkan pergi ke Gramedia. Boleh nggak ada sedikit? Sorry udah habis ya. Gini, aku tuh mau ngingetin sama teman-teman ya, nggak usah gini nih, nggak usah harus kreatif dulu, harus pinter dulu untuk itu ngelakuin DIY. Nggak usah. Jalan aja, ajak anaknya itu, apalagi yang udah agak gedean, ajak aja, yuk kita buat, kamu mau buat apa, yuk sama-sama, semua jadi murid, semua jadi guru gitu. Jadi nggak usah nunggu harus ilmunya tinggi dulu, nggak. Jangan nunggu sampai perfect,
Ya. Betul, ngapain? Nggak Nggak belajar apa-apa. jalan-jalan. Nggak jalan-jalan tuh. Nggak jalan-jalan. Cuman imajinasi terus ya. Iya, imannya mikir terus sih udah sore, udah harus masak, mandi, nggak jadi. Ya, oke deh kalau gitu. Oke, Ya. berarti kita langsung aja, let's do it. Ya, Yes, udah kayak iya itu betul, aja. let's do it. Nike. Kayak itu tuh. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya, Miss. Dan semoga Ya, teman-teman sama-sama semua kesempatannya. mendapatkan manfaatnya ya dari obrolan Ya. kita ini untuk keluarganya, untuk kemajuan daripada anak-anaknya, ya untuk perkembangan kepribadian orang tua Betul, juga, ya. ya kan. Jangan suka ngedikte anaknya gitu loh. Ya. Ya, betul. Iya. Oke, terima kasih, Miss. Sampai ketemu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, dan teman-teman Selamat semua juga jangan malam. lupa hari Kamis juga kita akan ketemu kembali. Oh, Ya. oke, Terima kasih, ya. bye-bye Terima kasih, bye semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya.